Jangan dekat-dekat aku. Apa ini? Kenapa kalian terus mengelilingi aku seperti ini? Apa sebenarnya yang kalian inginkan dari aku? Romi, aku tahu kamu sedang kesulitan, bukan? Kamu ingin hidupmu berubah drastis, bukan? Aku bisa membantumu jika kamu berani mengambil resiko besar. Siapa kamu? Apa maksudmu? Aku nggak mengenalmu. Kenapa aku harus percaya dengan apa yang kamu katakan? Aku cuma seorang perantara. Aku bisa memberikan apa yang kamu inginkan, Romi. Tapi ingat, segalanya ada harga yang dibayar. Kamu mau atau tidak? Mimpi apa itu ya? Kenapa begitu nyata? Apa yang sebenarnya terjadi padaku malam ini? Pagi hari di sebuah desa kecil, Romi berkeliling dengan gerobaknya. Ia mencoba menawarkan dagangannya kepada setiap orang-orang yang ia temui. Seblak, pedes, enak, gurih. Yuk, Bu, Pak, cobain seblaknya. Dijamin bikin nagih dan nggak bikin kecewa. Kenapa begini terus? Sudah seminggu aku keliling dari pagi sampai sore, tapi pembelinya yang mampir bisa dihitung pakai jari. Sampai kapan aku harus terus begini, ya Allah? Pak, ayo istirahat sebentar. Ini aku bawakan teh hangat biar kamu nggak terlalu capek dan pikirannya lebih tenang. Loh, Ibu kenapa ke sini? Ya aku itu mau nganterin ini bekal. Apakah belum makan tadi pagi? Ayo Pak, istirahat dulu. Apa gunanya istirahat, Bu? Dagangan kita itu sepi. Dari kemarin-kemarin aku sudah keliling hampir seluruh desa, tapi hasilnya tetap nggak ada. Aku sudah mulai putus asa ini, Bu, rasanya, Bu. Sabar Pak, mungkin rezekinya belum datang sekarang. Tapi percayalah, pasti ada jalan. Kalau kita tetap berusaha, jangan menyerah dulu Pak. Ya iya deh, Bu. Malam hari di rumah Romi, Lina mencoba menghibur suaminya yang terlihat murung di ruang tamu. Pak, aku tahu ini berat untuk kita berdua. Tapi aku yakin semua usaha yang kamu lakukan gak akan sia-sia. Kita harus tetap percaya kalau suatu hari nanti usaha kita itu akan berhasil, Pak. Aku sudah capek dengar itu, Bu. Kamu kira aku itu gak berusaha mati-matian apa? Aku sudah berusaha keras dari pagi sampai malam, tapi hasilnya nol besar. Aku nggak tahu lagi nih, Bu, harus gimana. Aku tidak bermaksud menyalahkan kamu, Pak. Aku cuma mau kita itu semangat dan nggak kehilangan harapan. Aku yakin kamu pasti bisa melewati ini. Semangat saja nggak cukup, Bu. Kita itu butuh uang, kita butuh hasil. Kalau doa saja bisa bikin kaya, aku sudah jadi orang kaya dari dulu, Bu. Kenapa hidup kita itu begini-begini terus coba? Keesokan harinya, Romi pergi ke pasar untuk membeli ceker ayam. Namun ketika di pasar, dia bertemu dengan kakek yang ada di mimpinya. Mi, aku tahu kau masih ingat aku dari mimpimu. Aku tahu kenapa kamu ada di sini sekarang. Aku tahu apa yang kamu cari. Apa maksudnya, Kek? Aku cuma lewat saja di sini. Kalau kamu mengira aku sedang mencari sesuatu, kamu salah besar, Kek. Aku jangan menyangkal. Aku tahu kamu ingin sesuatu yang bisa mengubah hidup. Karena aku tahu caranya. Kamu cuma perlu mengambil kesempatan ini sekarang juga, Romi. Muncul di mimpiku dan sekarang di depanku. Apakah kakek manusia biasa atau aku nggak paham lagi apa yang sebenarnya lagi terjadi? Kamu nggak perlu memahami semuanya, Romi. Kamu cuma perlu tahu bahwa aku itu bisa memberikan solusi atas semua masalahmu. Kamu mau menerima tawaran ini atau tidak? Pria tua itu menyerahkan sekantung ceker burung gagak ke tangan Romi. Romi ragu tapi akhirnya mengambilnya dengan tangan gemetar. Kalau aku ambil ini, apa yang harus aku lakukan? Dan apa yang akan terjadi padaku setelah ini? Kau akan ini dalam setiap seblak yang kamu buat. Lihat apa yang akan terjadi. Tapi ingat, segalanya ada konsekuensinya, Rami. Jangan bilang aku itu nggak memperingatkan kamu. Setelah mengatakan itu, kakek dan kiosnya tiba-tiba menghilang. Loh, Kek? Kakek, kamu kemana, Kek? Kok kamu tiba-tiba menghilang, Kek? Tunggu. Aku di mana ini? Kok aku tiba-tiba di sini? Ini di mana? Duh, kok serem gini ya? Aku pulang aja lah.
Pagi hari di dapur rumah Romi, ia memandangi kantung ceker burung gagak dengan ragu. Lina masuk ke dapur melihat suaminya berdiri diam dengan kantung itu. "Pak, kamu kenapa berdiri di sini? Terus apa yang kamu pegang itu, Pak? Kenapa wajahmu seperti orang bingung?" Enggak Bu, ini cuma bahan baru untuk seblak yang aku dapat dari pasar. Aku lagi berpikir apa aku harus mencobanya atau enggak. Kalau kamu ragu, kenapa enggak kami coba sedikit dulu, Pak? Kalau memang rasanya enak, baru kamu pakai lebih banyak. Tapi kalau kamu merasa ada yang aneh, jangan dipakai ya. Ya Bu, kamu benar, aku akan coba dulu sedikit. Tapi aku juga nggak yakin apa ini ide bagus atau bukan. Kamu tahu apa yang terbaik, Pak. Tapi ingat, jangan sampai mengambil resiko yang bisa merugikan kita nanti. Ya, udah aku ke rumah Burin dulu ya. Mau beli cabai buat masak udah habis soalnya. Romi mulai menjual seblak menggunakan ceker burung gagak. Beberapa pembeli mencobanya dan memberi respon yang positif. Mas, seblak ini enak banget, bumbunya nendang-nendang dari perutku. Dan cekernya empuk banget. Rasanya beda dari seblak lain yang pernah aku coba. Terima kasih ya Bu, saya pakai resep khusus yang rasanya istimewa. Kalau suka jangan lupa ajak teman-temannya ke sini ya. Nah, Romi, ini beneran seblak terenak yang pernah aku makan. Harganya juga murah banget. Besok aku pasti balik lagi ke sini beli. Silakan Pak, sebenarnya kalau dagangan saya banyak yang suka saya tunggu besok ya. Romi melihat antrian pelanggan di gerobaknya. Ia merasa sangat bahagia. Pak, kok tiba-tiba ramai begini? Kamu nggak merasa aneh? Biasanya kita susah dapat pembeli. Tapi sekarang kok langsung lari sih, Pak? Udahlah Bu, jangan terlalu dipikirkan. Mungkin ini memang rezeki kita setelah lama berjuang. Nikmati aja hasilnya. Hari-hari berlalu, warung Romi semakin ramai. Namun Lina mulai melihat perubahan pada suaminya yang menjadi lebih tertutup dan egois. Pak, aku perhatikan belakangan ini kamu sering menghindar setiap aku tanya tentang seblak itu, Pak. Apa kamu sedang menyembunyikan sesuatu dariku, Pak? Kenapa kamu berpikir begitu sih Bu? Aku cuma fokus bekerja keras untuk keluarga kita. Kenapa kamu selalu mencurigai aku sih? Bukan begitu sih, Pak. Aku cuma merasa ada yang berbeda. Kamu jadi lebih sering diam dan sikapmu terasa aneh. Aku cuma khawatir saja. Bu, kenapa kamu nggak bisa menikmati hasil jerih payahku sih? Aku sudah berusaha sekuat tenaga loh. Tapi kamu malah terus-terusan mencari kesalahanku. Aku bukan mencari kesalahan, Pak. Aku cuma ingin kita itu tetap jujur dalam hal-hal itu. Aku takut kalau ada sesuatu yang salah, nanti akan merugikan kita semua loh, Pak. Lina terbangun mendengar suara-suara aneh dari dapur. Ia mendapati Romi berdiri dengan ekspresi kosong di depan kantung ceker burung gagak. "Pak, kamu sedang apa? Kenapa kamu berdiri di sini? Tengah malam lagi begini. Suasananya jadi serem banget, tahu nggak?" Bu, aku cuma memastikan semuanya baik-baik aja. Jangan khawatir ya. Aku cuma ingin memastikan bahan-bahan ini tetap aman untuk besok. Tapi kenapa kamu melakukannya jam segini? Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan dari aku sih, Pak? Aku nggak mengerti kenapa kamu berubah seperti ini. Nggak ada yang aku sembunyikan, Bu. Kamu selalu banyak berpikir. Aku cuma ingin memastikan usaha kita itu terus berjalan lancar tanpa ada hambatan. Ya udah deh, Pak. Nanti kalau udah selesai jangan lupa tidur ya, Pak. Beberapa hari setelah keluhan para pelanggan, Romi mulai merasakan gejala aneh pada tubuhnya. Di pagi hari, Lina mendapati Romi tampak sakit di ruang tamu. "Pak, kenapa wajahmu pucat sekali? Kok tanganmu kelihatannya membesar seperti ini? Bengkak? Kamu sakit ya?" Enggak Bu, aku cuma merasa sedikit pegal-pegal. Mungkin aku kecapean karena aku terlalu banyak bekerja. Ini juga pasti sebentar lagi sembuh. "Pak, jangan meremehkan kesehatanmu. Lihat ini tanganmu juga memerah dan ada luka seperti lecet. Kamu harus segera periksa ke dokter sebelum bertambah parah." Nggak usah Bu, eman uangnya untuk periksa dokter. Lagi pula ini pasti cuma efek dari sering kena uap panas saat masak seblak. Nggak usah khawatir lah. "Pak, kamu sudah lihat sendiri kan pelanggan juga mulai mengeluh soal seblak yang kamu jual." Itu cuma kebetulan aja Bu. Kamu jangan pancing omongan orang ya. "Pak, aku mohon, tolong pikirkan kesehatanmu juga. Kalau kamu sakit, siapa yang akan menjaga keluarga kita? Aku benar-benar nggak enak hati melihat keadaanmu sekarang, Pak." Sudah Bu, aku nggak apa-apa. Aku mau ke dapur dulu ya untuk menyiapkan bahan-bahan dagangan kita hari ini. Malam hari, Lina termenung di ruang tamu.
Ia memandangi Romi yang tidur dengan wajah gelisah di sofa. Suara burung gagak terdengar samar-samar dari luar, menambah suasana sangat mencekam. Kenapa semua ini terasa begitu aneh ya? Suasana burung gagak itu seperti tidak pernah hilang sejak beberapa hari yang lalu. Apa ini pertanda yang buruk ya? Romi tiba-tiba terbangun dengan terengah-engah. Ia memegang dadanya sambil terbatuk-batuk. Lina langsung menghampirinya dengan cemas. Pak, kamu mimpi buruk ya? Kenapa kamu terlihat semakin lemah setiap harinya, Pak? Aku benar-benar takut sesuatu yang buruk akan terjadi, Pak. Aku gak tahu, Bu. Badanku rasanya semakin berat setiap hari aku tidur. Aku selalu bermimpi buruk. Burung gagak itu terus muncul mengelilingiku seperti ingin menyerang. Pak, aku sudah bilang, kita harus segera mencari bantuan. Ini bukan cuma soal mimpi buruk. Badanmu juga semakin parah. Luka di tanganmu semakin malah membusuk. Tapi kemana kita harus mencari bantuan, Bu? Dan aku gak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada diriku. Kita cari orang pintar di desa sebelah aja, Pak. Mungkin ada yang bisa membantu kita memahami apa yang sebenarnya terjadi. Orang pintar, apa mereka bisa benar-benar membantu? Atau ini cuma akan membuang waktu kita aja, Bu? Kita harus mencobanya dulu, Pak. Aku gak peduli apa kata orang. Aku cuma ingin kamu kembali sehat seperti dulu. Baiklah, Bu. Kalau ini bisa membantu, aku akan ikut ke desa sebelah. Esok harinya ketika Romi hendak pergi ke dukun, beberapa pelanggan datang kembali ke warung Romi, namun mereka membawa keluhan yang nggak biasa. Mas Romi, saya suka banget sama seblakmu, tapi semalam perut saya sakit luar biasa setelah makan. Apa ada yang salah dengan bumbunya? Mau sekali ya, Bu. Saya pastikan semua bahan-bahan saya itu aman dan segar. Mungkin ini cuma kebetulan saja. Tapi bukan cuma saya, Mas. Anak saya juga muntah-muntah semalam. Ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Tolong cek bahan-bahan yang kamu pakai ya, Mas. Saya akan periksa lagi ya, Pak. Terima kasih atas masukannya. Saya benar-benar minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Mas Romi, saya cuma mau bilang kalau kejadian ini terulang lagi, saya nggak akan pernah beli lagi di sini. Hati-hati ya. Para pembeli itu pergi meninggalkan Romi. Lalu mereka mengurungkan niatnya untuk pergi ke dukun dan memilih untuk beristirahat di rumah. Romi sedang duduk di dapur dengan kantung ceker burung gagak di depannya. Ia memandangnya dengan raut wajah penuh penyesalan. Apa yang sebenarnya aku lakukan ya? Apa aku benar-benar sudah mengambil jalan yang salah? Pak, kakek siapa? Apa yang kakek lakukan di sini malam-malam begini? Aku datang menemui suamimu, Bu. Kami punya urusan yang belum selesai. Kakek, kenapa kakek datang ke sini? Aku belum siap untuk membayar apapun. Kami, kamu pikir aku akan menunggu selamanya? Waktu pembayaran sudah tiba. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Pak, apa maksudnya? Apa yang sudah kamu lakukan? Jelaskan semuanya sekarang juga, Pak. Bu, aku cuma ingin hidup kita lebih baik. Aku nggak pernah bermaksud menyakitimu atau siapapun. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Tunggu benar, Romi. Ada jalan keluar. Kamu harus menepati janjimu. Tahu semua akan jauh lebih buruk dari apa yang kamu bayangkan. Esok harinya Lina terbangun dengan rasa cemas. Ia melihat Romi masih tertidur di sofa dengan wajah yang pucat. Namun ada sesuatu yang aneh. Tangannya mulai terlihat seperti ceker burung gagak. Lihat apa yang terjadi sama tanganmu, Pak. Apa ini? Kenapa tanganku berubah seperti ini ya? Apa yang sebenarnya terjadi padaku, Bu? Aku udah bilang, Pak, semua ini gara-gara bahan aneh yang kamu gunakan untuk seblak itu, Pak. Kita harus berhenti sekarang sebelum semuanya semakin buruk. Tapi sudah terlambat, Bu. Aku nggak tahu cara mengubah ini kembali. Aku benar-benar nggak tahu harus bagaimana. Kita masih bisa mencari bantuan, Pak. Aku akan pergi ke desa sebelah dan mencari orang pintar. Kamu harus bertahan ya, Pak. Bu, apa kamu yakin akan berhasil? Kalaupun ada yang bisa membantu, apa mereka nggak akan menganggap kita aneh? Aku nggak peduli, Pak. Apa yang mereka akan pikirkan. Yang penting aku harus mencoba. Aku nggak mau menyerah sebelum kita itu tahu semua usaha yang dilakukan. Baiklah, Bu. Tapi hati-hati di jalan ya. Jangan sampai kamu kenapa-kenapa gara-gara bantu aku. Selamat datang, Ibu. Apa yang membuatmu datang ke sini, ke tempatku ini? Mau, Mbak? Saya butuh bantuan. Suami saya terkena sesuatu yang aneh. Tangannya berubah seperti ceker burung. Dan saya takut ini akibat sesuatu yang buruk. Bawa suamimu ke sini secepatnya.
Dari ceritamu ini bukan penyakit yang biasa. Ada kekuatan yang terlibat di situ. Saya akan segera membawanya, Mbah. Tolong siapkan apapun yang bisa membantu menyembuhkannya ya, Mbah. Lina berhasil membawa Romi meskipun perjalanannya sulit karena tubuh Romi yang semakin lemah. Saat tiba, dukun memeriksa Romi dengan sangat teliti. Seperti yang aku duga, ada perjanjian yang telah dibuat dan sekarang waktunya sudah hampir habis. Apa yang suamimu lakukan hingga dia mendapatkan ini? Saya cuma ingin usaha saya berhasil, Mbah. Saya membuat kesepakatan dengan seorang kakek-kakek di pasar, tapi saya nggak tahu ini akan terjadi. Orang yang kamu temui itu bukan manusia biasa. Dia adalah perantara kekuatan gelap. Sekarang kamu harus membayar harga dari perjanjian itu. Mbah, tolong bantu kami. Apa yang kami bisa lakukan untuk menyelamatkan suami saya, Mbah? Ada satu cara, tapi resikonya sangat besar. Jika kamu gagal, kamu berdua akan kehilangan lebih dari sekedar nyawa. Apa kamu siap mengambil resiko itu? Bu, kalau itu bisa membuatmu aman, aku siap melakukannya. Aku nggak mau kamu ikut menderita karena kesalahanku, Bu. Pak, kita akan melakukannya. Apapun resikonya, aku nggak akan meninggalkanmu. Tolong beritahu kami caranya. Dukun mempersiapkan ritual, menjelaskan bahwa Romi harus menghadap makhluk yang memberikannya perjanjian tersebut untuk membatalkannya. Kalian harus tetap bersama. Apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkan lingkaran yang aku buat ini. Jika kalian keluar, segalanya akan berakhir sangat buruk. Pak, aku di sini bersamamu. Kita akan melewati ini bersama-sama. Aku nggak akan membiarkanmu sendiri. Bu, maafkan aku. Semua ini salahku. Aku nggak tahu harus bagaimana kalau aku kehilangan kamu. Dukun mulai membacakan mantra memanggil makhluk yang memberikan perjanjian pada Romi, dan sosok pria tua dari pasar muncul di depan mereka. Demi, kamu pikir bisa lari dari perjanjian kita? Aku sudah memperingatkanmu. Tidak ada jalan keluar dari ini. Dia ingin membatalkan perjanjianmu. Kamu tidak punya hak untuk menolaknya jika dia melawan. Baiklah kalau begitu, kita akan lihat apa dia cukup kuat untuk menghadapi konsekuensinya. Romi bersiap menghadapi makhluk tersebut, sementara Lina terus berdoa di sampingnya. Romi, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kembalilah dan terima takdirmu. Katakan mampu melawan kekuatan ini. Aku nggak peduli seberapa kuat kamu. Aku cuma ingin keluargaku selamat. Aku akan melakukan apapun untuk membatalkan ini. Ingat Romi, fokus pada niatmu. Jangan biarkan rasa takut menguasai dirimu. Kekuatannya cuma bekerja jika kamu menyerah. Pria tua itu mulai menciptakan ilusi menakutkan di sekitar lingkungan. Bayangan gagak raksasa. Pak, jangan menyerah, Pak. Aku tahu kamu bisa melewati ini. Ingat, kita melakukannya untuk keluarga kita, Pak. Keluarga? Kau pikir keluarga akan selamat setelah ini? Kamu cuma memperpanjang penderitaan mereka, Romi. Cukup. Aku nggak akan mendengarkanmu lagi. Aku akan melawanmu dengan segala apa yang aku punya. Bagus, Romi. Tetap fokus. Jangan biarkan kegelapan itu merusak konsentrasimu. Pria tua itu mengerang marah. Ia mencoba menembus lingkaran cahaya. Tetapi setiap kali mendekati, tubuhnya terpental ke belakang. Kalian pikir ini sudah selesai? Aku tidak akan membiarkan kalian itu pergi dengan mudah. Romi mulai merasakan tubuhnya ringan dan perlahan ceker burung yang menggantikan tangannya mulai kembali menjadi normal. Bu, aku bisa merasakan semuanya kembali. Aku merasa beban ini mulai menghilang, Bu. Syukurlah, Pak. Tuhan mendengarkan doa kita. Jangan berhenti sekarang, Pak. Kita hampir selesai, Pak. Akhirnya pria tua itu menghilang. Kalian berhasil. Perjanjian itu telah dibatalkan. Tapi ingat Romi, jangan pernah bermain-main dengan kekuatan gelap lagi. Terima kasih ya, Mbah. Saya berjanji nggak akan pernah mengulanginya lagi. Saya akan hidup dengan jujur mulai sekarang. Esok paginya, Romi dan Lina kembali ke rumah mereka. Meski lelah, mereka merasa lega karena berhasil melewati cobaan berat itu. Romi mulai membereskan bahan-bahan dagangannya yang tersisa dan membuang semua yang berhubungan dengan ceker burung gagak. Pak, apa kamu yakin kita bisa memulai lagi dari awal? Aku yakin, Bu. Selama kita jujur dan berusaha keras, rezeki akan datang dengan sendirinya. Aku nggak butuh jalan pintas lagi. Aku percaya sama kamu, Pak. Kita bisa melalui ini semua sama-sama. Romi tersenyum dan mereka mulai merancang strategi terbaru untuk usaha mereka. Warung kecil mereka perlahan kembali ramai. Kali ini dengan bahan-bahan yang segar dan berkualitas. Keserakahan dan jalan pintas nggak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Cuma kejujuran dan kerja keras yang menjadi kunci menuju hidup yang berkah.